eng ini kajian dosen harusnya. Santai aja. Di dalam kitab Baijuri jilid pertama ya, di Kitabu Ahkamis Shalah babu mayata'allaqu bil mayyit. Monggo panjenengan buka. Di sini Al Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, ini jadi kalau kita berbicara bukan Abuya saja yang menjelaskan tentang Suryani itu nanti untuk pertanyaan bahasa di kuburan. Qala As-Suyuti walidzalika. Inilah. Walidzalika qala As-Suyuti, Al Imam Jalaluddin As-Suyuti berkata, wa min ajibi ma taral ainani anna su'alal qabri bis-Suryani. Beliau sendiri mengatakan begini, wa min ajibi ma taral ainani anna su'alal qabri bis-Suryani afta bidzaka syaikhunal bulqini walam arahu li ghairihi bi aini. Beliau ini menyampaikan, karena fatwa ini pertama sudah difatwakan oleh gurunya Imam Bulqini. Akhirnya beliau menyaksikan sendiri ada sesuatu yang membuat saya kagum, membuat penglihatan kedua mata saya terkagum. Kagum apa yang membuat kagumnya Imam Jalaluddin As-Suyuti? An-nasu alal qabri bis-Suryani. Ternyata pertanyaan kubur itu menggunakan bahasa Suryani. Minimal diam untuk para muhibbin. Ini urusannya kita dengan Pak Alawi Yahudi celeng. Yang pertama, ini kajian dosen katanya ya, tapi ya mungkin dosen level apa wallahu a'lam ya. Saya akan bantah kajian dosen ini dengan kajian anak sanawiyah kelas 2 atau kelas 3 ya. Fatal sekali Gus Ubab ini ketika mengatakan bahwasanya Imam As-Suyuti berkata pertanyaan di dalam kubur itu pakai bahasa Suryani. Saya tidak pernah masalah ya sebetulnya ketika orang berpendapat nanti di kuburan ditanya pakai bahasa Suryani. Saya juga tidak ada masalah. Kalau ada yang bilang yang mengatakan pakai bahasa Suryani di kuburan itu bukan Mama Gufron tapi ulama ada. Cuma menjadi masalah kalau dianggap yang berkata begitu As-Suyuti. Nah, itu terjadi karena Gus Ubab tidak mengerti cara baca kitab yang benar di situ ya. Enggak tahu kalau yang lain, tapi di sini fatal, baca kitabnya fatal. Dia baca hasiahnya Bajuri kepada Fathul Qorib ya, sarahnya Matni Abi Suja itu dipotong kalimatnya sehingga yang terdengar qala Suyuti saja. Padahal Al-Bajuri menyampaikan syairnya As-Suyuti itu bukan ingin mengatakan ini pendapatnya As-Suyuti, tapi sedang mau mengatakan kalau pendapat itu lemah. Maka bukti kelemahannya atau bukti bahwa pendapat itu lemah disampaikanlah ucapan As-Suyuti. Jadi syairnya As-Suyuti itu dalil kalau ditanya di kuburan pakai bahasa Suryani itu adalah pendapat yang lemah. Saya akan buktikan itu dengan dua hal ya. Tapi sekarang saya sajikan dulu kronologisnya ya. Dan di mana bukti bahwa Gus Ubab ini motong baca kitabnya. Motongnya nggak ngerti maksud dari kitabnya seperti yang baca Ihya kemarin itu ya. Dan juga mungkin tidak mengerti setengah bait terakhir dari ucapan As-Suyuti itu ya, dari syairnya. Dan karena itu syair maka saya sampaikan ucapan As-Suyuti yang sharih menunjukkan kalau pendapat ini adalah pendapat yang lemah ya. Setidaknya kalau kita belajar bagaimana biasa seorang perawi itu atau penakil itu menyampaikan atau memberikan komentar ya. Jadi nanti akan saya sajikan bagaimana komentarnya As-Suyuti kepada pendapat itu ya. Pendapat di kuburan itu pakai bahasa Suryani. Pelan-pelan ya. Yang pertama ini yang dibaca oleh Gus Ubab itu ya. Yang pojok atas dan yang kitabnya yang baris atas itu ya. Dan itu adalah kitab fikih ya, Hasiah Bajuri ya. Hasiah Bajuri kepada sarahnya Matan Abi Suja kepada Fathul Qorib ya. Jadi Fathul Qorib diberikan hasiah oleh Imam Al-Bajuri yang bernama Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Al-Bajuri ya. Dan beliau juga mengarang kitab akidah dan mungkin sebetulnya itu lebih tepat untuk diangkat pendasarannya karena ini bicara akidah ya, bukan bicara fikih tapi nggak apa-apa ya. Nah itu kitabnya yang bawah itu ya, Hasiatul Bajuri ala Jauharatit Tauhid ya, yang diberi nama Al-Musamma bi Tuhfatul Murid ya. Kalau pakai ba bi Tuhfatil Murid ya bebas lah ya. Ala Jauharatit Tauhid. Nah, ini dua kitab Al-Bajuri ini mengutip dua bait itu secara persis kutipannya dan narasinya juga sama, hanya berbeda sedikit saja ya. Untuk membedakan dua kitab ini berbeda ya.
Kita mulai dari yang atas dan nanti kita lihat garis pendek itu adalah yang dipotong ya, dan juga garis panjang itu ya oleh Gus Ubab itu sehingga menjadi rusak maknanya ya. Perhatikan di situ ya, saya baca dari yang atas ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kalau mau dipotong biar nggak rusak, maka dipotongnya itu dari wayas alani, dan mungkar nakir itu akan bertanya kulla ahadin, kepada setiap orang ya atau siapapun lah ya, kepada masing-masing lah, bilughotihi, dengan bahasanya. Jadi kalau orang Indonesia pakai bahasa Indonesia, kalau orang Arab pakai bahasa Arab, orang Suryani misalnya pakai bahasa Suryani, orang Thailand, orang mana semuanya pakai bahasa dia. Alas sohihi, menurut pendapat yang sohih. Kalau kita bicara fikih, bahasa sohih itu kuat karena muqabilnya itu adalah doif. Kalau asoh, muqabilnya atau kebalikannya itu masih kuat juga, sahih. Tapi kalau sahih, lawannya itu dhaif, lemah. Jadi di sini ingin menegaskan bahwasanya pendapat yang paling kuat atau pendapat yang benar bahkan ya as-sahih ya, itu menggunakan bahasanya, ya bahasa ibu lah bahasanya ya. Kemudian wakilah, dalam bahasa fikih itu kilah itu sighatut tamrid namanya ya. Itu menunjukkan kalau ini pendapat yang lemah. Jadi klop kan, yang sahih, kemudian kebalikannya dari yang sahih berarti lemah. Maka menggunakan bahasa wakilah. Wakilah dan dikatakan juga ya, bis Suryani, dengan bahasa Suryani. Walidzalika, maka atas dasar itu qala As-Suyuti, berkata Imam As-Suyuti. Jadi As-Suyuti di sini bukan sedang mengatakan kalau nanti dikubur ditanya pakai bahasa Suryani, bukan Pak. Fungsi dari dua bait As-Suyuti di sini dibawakan oleh Al-Bajuri itu untuk mengatakan atau untuk berargumentasi bahwa bahasa Suryani itu lemah. Karena yang sahih itu adalah pakai bahasanya sendiri. Begitu Pak ya. Ini klop kalau kita baca baitnya ya. Yang bawah juga kamu perhatikan persis bahasanya ya. Wa yas'alani kulla ahadin bilughatihi ala sahihi wa qila bisuryani lidzalika qala As-Suyuti. Jadi lidzalika qala As-Suyuti itu bukan ingin menunjukkan kalau pendapatnya As-Suyuti adalah pakai bahasa Suryani, tapi untuk menunjukkan kalau pendapat ini lemah berdasar kepada ucapannya Imam As-Suyuti. Begitu Pak. Kalau kamu masih mau berpolemik, saya lanjutkan ya, perhatikan kelanjutannya bagaimana saya berargumentasi masalah ini ya. Yang pertama kan ada ucapan As-Suyutinya itu ya. Wa min ajibi ini Pak, itu orang itu mengartikan dan mengagumkan bagi saya. Lucu Pak, terbalik. Itu kalau dibaca manuskripnya yang banyak itu bukan ajib Pak, tapi gharib, wa min gharibi. Lagian ajib itu Pak bukan mengagumkan Pak. Ya. Bisa jadi ajib itu aneh ya. Dan termasuk hal yang agak aneh begitu ya. Kan ada itu yang ucapan yang masyhur itu Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, sarahnya Sahih Bukhari itu. Man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaibi. Barang siapa yang berbicara bukan di dalam fan yang dia fahami atau bukan dalam kapasitasnya, maka dia akan datang dengan keajaiban-keajaiban. Masa artinya mengagumkan? Ajaib itu kan ajibun Pak, mufradnya. Maksudnya itu kan yang mengagumkan itu maksudnya bikin geleng-geleng kepala gitu loh Pak. Mesti ngaco ngomongnya itu loh. Jadi ajibun itu nggak mesti sesuatu yang luar biasa mengagumkan, bukan. Ada yang di luar nurul gitu ya. Jadi gitu ya, memaknai itu harus klop ya. Jadi harus banyak bacaan, harus akrab dengan istilah-istilah gitu ya. Wa min ajibi ma tarol ainani anna su'alal qabri bisuryani afta bidzalika syekhuna al-Bulkini. Kemudian walam arohu, atau karena syair ya, walam aroh li ghairihi bi'aini ya. Nah sebetulnya seperempat potong terakhir ini menjelaskan dari kata ajib itu ya. Tetapi perhatikan dulu ya kronologisnya biar jelas ya. Biar nanti ketemu sinkron kalau ini adalah menunjukkan pendapat itu lemah. Bukan sedang menceritakan ini pendapatnya As-Suyuti. Bukan begitu ya. Kemudian Al-Bulkini di sini karena oleh As-Suyuti disebutnya Syekhuna, berarti ini yang gurunya As-Suyuti ya. Karena Al-Bulkini itu banyak Pak. Ada yang Sirajuddin Al-Bulkini,
Kalau tidak salah wafatnya saja itu tahun 804 ya. Sementara As-Suyuti ini lahir tahun 840 atau 50-an lah gitu ya. Jadi tidak mungkin yang itu. Maka ini adalah yang Alamuddin Al-Bulkini. Nanti itu dibahas dalam kitabnya As-Suyuti yang lain ya. Sebagai penguat dari apa yang saya sampaikan ini ya. Jadi wa min ajibi matarul ainani anna su'al al-qabri bisyuryani. Jadi yang saya lihat agak aneh, begitu bahasa tepatnya Pak, adalah katanya di dalam kubur itu ditanya pakai bahasa Suryani. Afta bidzalika sayhuna al-Bulkini, di mana itu adalah fatwanya Al-Bulkini. Kemudian perhatikan ini yang saya maksud, Gus Ubab tidak membaca atau mungkin tidak mengerti. Setengah potong terakhir ini ya. Walam aroh li ghairihi bi'aini, dan saya tidak pernah melihat ya selain dari Al-Bulkini ini yang memfatwakan itu gitu ya, yang memfatwakan itu ya. Jadi As-Suyuti ingin menunjukkan bahwa pendapat ini adalah pendapatnya Al-Bulkini saja, nggak ada yang lain berpendapat begitu. Gimana bisa dikatakan itu pendapatnya As-Suyuti? Ya. Itu Pak, itu logis Pak. Memahami kitab itu logis. Kalau kitab konkret itu logis. Jadi saya ulangi. Setengah bait terakhir itu menjelaskan apa maksud dari wamin ajibi. Bahkan dalam manuskrip asalnya itu wamin ghoribi. Jelas kalau ghorib toh. Ghorib itu aneh Pak ya. Asing ya. Pendapat tidak masyhur. Muqabil sahih di sini ya. Jadi ini dua bait dalil bahwasanya itu pendapat lemah yang Suryani, yang kuat adalah dengan bahasanya. Begitu ya. Maka ditutuplah bait itu walam arahu li ghairihi bi'aini. Dan saya tidak melihat pendapat seperti itu li ghairihi adalah dimiliki oleh selain Al-Bulkini ya. Jadi ro'a itu kan butuh dua maf'ul kan ya. Satunya mubtada, satunya khobar. Arahu lam aro, aku tidak melihat hu kepada bahwa ditanya pakai bahasa Suryani itu li ghairihi adalah dimiliki oleh selain Al-Bulkini. Jadi saya nggak nemu lagi Pak. Cuman Al-Bulkini saja yang berpendapat begitu. Gitu kok mau dikatakan itu pendapat As-Suyuti. Ya begitu ya, begitu. Jadi mulai dipotong dari walidzalika qala As-Suyuti, dipotong menjadi qala As-Suyuti, berkata As-Suyuti. Kacau Pak. Orang di situ walidzalika qala As-Suyuti itu pendalilan atau argumentasinya Al-Bajuri bahwa alas sahih ditanya biloghatihi wakilah bisyuryani gitu ya. Jadi ini dua bait dibawakan oleh As-Suyuti itu, dua bait ini dibawakan oleh Al-Bajuri bukan dalam rangka berargumentasi bahwa di kuburan ditanya pakai bahasa Suryani. Karena kalau mau berargumentasi itu mesti dibawa bahasanya Al-Bulkini, fatwanya. Tetapi ini Al-Bajuri sedang ingin menunjukkan bahwa pendapat yang benar pakai bahasanya. Ada pendapat lemah pakai As-Suryani. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh As-Suyuti. Apa yang dijelaskan Pak? Ditanya pakai As-Suryani itu lemah ya, lemah. Makanya di situ disebutkan tafarrudnya atau menyendirinya Al-Bulkini begitu ya. Nah, sekarang saya tadi kan bilang ghorib itu ajib itu ghorib ya. Jadi dari bahasa, dan yang mengagumkan saya itu bahasa apa Pak? Itu nerjemahi karena dia mau yakin yang Suryani, sehingga oh ini bahasa Suryani mengagumkan As-Suyuti kok. Walah, kajian dosen capopo itu ya. Sekarang perhatikan ya. Jadi tradisikan kalau mau bicara ilmu di polemik yang seperti ini itu nggak kosongan gitu Pak ya. Tradisikan itu bicara nggak baca satu bait, bicara banyak sekali. Kacau itu, apalagi kajiannya saya YouTuber ecek-ecek begini aja ya. Nggak terbiasa juga tiba-tiba sasot-sasot dua baris kita ngomong ngegas ember-ember ya. Inilah kitabnya As-Suyuti. Kitab ini nggak masyhur Pak ya, jarang kamu cari. Ini PDF-nya aja kayaknya yang ada ya. At-Tathbitu fi Lailatit Tabyiti ya. Ini ditulis oleh As-Suyuti dalam bentuk nadhom. Perhatikan nadhom 120 itu. Wa min ghoribi. Jadi aslinya begitu Pak. Coba baca di bawah itu nomor 3 itu yang catatan kaki baris paling bawah itu. Kada fil asli wa fi qaf ya. Begitulah aslinya ya, bentuk manuskrip aslinya dan juga manuskrip dalam yang berkodekan huruf qaf ya. Wa ba'du naskhi suruh ya, dan di sebagian nasah ya, salinan yang mensarah-sarah kitab-kitab ya. Makanya tadi kamu bacakan ajib ya. Apa itu? Ajibun adalah menggunakan kata ajib, bukan kata ghorib begitu ya. Makanya kamu baca tadi di Bajuri wa min ajibi.
di Hasyiah Bajuri yang akidah ya, yang Jawharatul Tauhid, yang memberikan hasiah kepada Jawharatul Tauhid, Tufatul Maurid ya, yang bawah itu wamin ajibi. Bahkan yang fikih juga yang memberi hasiah kepada Fathul Qorib itu juga Al-Bajuri menggunakan bahasa wamin ajibi, padahal aslinya wamin ghoribi ya. Ma tarol ainani anna su'alal qabri bisuryani afta biha da Syekhuna Al-Bulkini walam arahu li ghairihi bi'aini ya. Jadi begitu ya. Jadi ini sudah jadi satu clue bahwa bahasa aslinya gharib. Jadi klop Pak, kalau gharib memang asing ya. Artinya nggak masyhur ini, yang berfatwa satu orang saja. Jadi As-Suyuti ini ingin kasih tahu Pak, bahwasanya ada pendapat yang gharib, pendapat yang asing. Kalau kata Al-Bajuri yang menyelisihi As-Sahih. Jadi ucapan As-Suyuti ini dalil bahwa As-Suryani itu lemah Pak. Malah Anda bilang pendapatnya As-Suyuti begini. Di sini Pak, kalau Anda baca, ketika As-Suyuti mengikuti sebuah pendapat, itu ada Pak. Ya, tapi nanti bisa luas konten ini ya. Wahada ma akhtaruhu ya, biasanya begitu misalnya, ini yang saya pilih gitu Pak. Baru Anda nisbatnya kepada As-Suyuti. Ini As-Suyuti mengatakan ini pendapat yang terasing kok, malah Anda nisbatkan kepada As-Suyuti ya. Jadi Al-Bulkini ini di sini oleh As-Suyuti dikatakan satu-satunya orang yang berpendapat begitu ya. Kita sedang menjelaskan ada pendapat yang agak aneh, yaitu pakai bahasa Suryani, kelompok yang aneh misalnya. Terus As-Suyuti bilang pakai bahasa Suryani. Lalu diangkat siapa yang berani menyalahkan As-Suyuti? Kalau Anda simak kontennya kan begitu. As-Suyuti siapa yang berani menyalahkan? Bukan menyalahkan As-Suyuti Pak, Anda nggak paham ya. Jadi jelas ya, kelihatan di situ bahwa aslinya itu wamin gharib. Kalau gharib kita tahu lah ya, gharib itu maksudnya aneh, asing ya, tidak masyhur. Karena yang masyhur itu kalau nggak bahasa Arab ya. Kalau Ibnu Hajar juga mengatakan bahasa Arab itu yang sesuai dengan hadis-hadis ya. Hadis-hadis yang dohir ya. Ada juga yang berpendapat yang sahih adalah As-Suryani. As-Suryani lagi adalah dengan bahasanya sendiri. Nah, kemudian ada pendapat yang nyeleneh, yaitu menggunakan bahasa As-Suryani. Bukti kenyelenehannya adalah 2 baitnya As-Suyuti, begitu ya. Sekarang saya akan buktikan dengan kitabnya As-Suyuti langsung yang bicara masalah ini, tapi tidak dalam bentuk syair ya, tapi dalam bentuk narasi biasa, dan kitab ini agak populer ya, agak masyhur daripada kitab yang ini ya. Coba perhatikan ini bagian terakhir ya. Setelah ini nggak ada lagi baca kitabnya ya. Ini dalam kitab Syarhus Sudur bi Syarhi Halil Mauta wal Kubur, ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti ya. As-salisata asyarah ya. Waqa'a fi fatwa syekhina atau fi fatawa syekhina, ada di dalam fatwa guru kami ya, ini gurunya As-Suyuti ya. Syekhul Islam, yang digelari juga Syekhul Islam ya, Alamuddin Al-Bulkini ya. Jadi Al-Bulkini itu banyak ya, ada yang Alamuddin, ada yang Sirajuddin ya. Yang ini yang Alamuddin ya. Al-Bulkini annal mayyita ya, bahwasanya mayit itu yujibu, menjawab ya, as-su'ala, pertanyaan, fil qabri, di dalam kuburan, bisuryaniyati, dengan bahasa Suryani. Perhatikan komentarnya As-Suyuti, walam akif lidzalika ala mustanadin. Ini adalah komentar As-Suyuti Pak. Bahasa walam akif lahu atau lidzalika ala mustanadin itu kalau bahasa kita, dan saya tidak menemukan dalilnya ini gitu loh. Saya tidak menemukan sandarannya ini kemana. Jadi bukan bermakna itu pendapatnya As-Suyuti Pak. Kemudian wasul al-Hafidh Ibnu Hajar an dzalika faqala dzahirul hadisi annahu bil arabi. Ya, perhatikan. As-Suyuti juga menyampaikan ketika Ibnu Hajar ditanya tentang ini, maka jawabannya dzahirul hadis bil arabi. Ya, secara hadis yang difahami secara dzahir itu pakai bahasa Arab. Qala, kemudian berkata juga Ibnu Hajar, wa yahtamilu atau wa yuhtamalu ma dzalika ayyakuna khitabu kulli ahadin bilisanihi. Atau mungkin juga mereka nanti itu ketika ditanya itu pakai bahasa mereka masing-masing. Itu yang ditulis oleh Al-Bajuri, itu yang dianggap paling sahih. Ya, jadi begitu ya. Jadi fatwa Al-Bulkini yang Syekhuna As-Suyuti itu oleh Imam As-Suyuti sendiri dikatakan
Tidak ada yang berpendapat begitu selain beliau ya di baitnya tadi. Kemudian di kitab di sini dikatakan tidak ada dalilnya, ya, tidak ada sandarannya. Itu kok dicap sebagai pendapatnya Asyuti, Pak ya. Allahumma dina ada sabil.